Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas cara posting jurnal penutup basis HPP ke buku besar perusahaan dagang. Untuk Anda yang saat ini masih belum bisa memposting jurnal penutup basis HPP ke buku besar perusahaan dagang, silakan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai agar Anda dapat memposting jurnal penutup perusahaan dagang ke dalam buku besar secara tepat. Setelah kita membuat jurnal penutup perusahaan dagang, maka tahap siklus akuntansi berikutnya yaitu memposting jurnal penutup yang telah kita buat ke dalam buku besar. Kita langsung saja untuk memposting jurnal penutup yang pertama yaitu menutup akun HPP. Kita posting dulu untuk akun ikhtisar laba rugi. Kita cari buku besar akun ikhtisar laba rugi. Ini dia buku besar akun ikhtisar laba rugi. Kita lihat akun ikhtisar laba rugi dalam jurnal penutup memiliki saldo debit sebesar Rp22.924.000. Saldo ini akan kita posting ke dalam buku besar ikhtisar laba rugi dalam jumlah yang sama dan posisi yang sama. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi dengan menutup akun HPP. Kolom referensi dalam buku besar ikhtisar laba rugi kita isi dengan JPN, singkatan dari jurnal penutup. Kemudian saldo ikhtisar laba rugi ada di posisi debit senilai Rp22.924.000. Kita isi pada buku besar ikhtisar laba rugi posisi debit sebesar Rp22.924.000. Kemudian pada kolom saldo kita juga isi pada posisi debit Rp22.924.000. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun ikhtisar laba rugi yaitu 522. Selanjutnya kita akan memposting akun HPP ke dalam buku besar HPP. Kita cari dulu buku besar HPP. Ini dia buku besar HPP. Saldo akun HPP pada jurnal penutup memiliki saldo kredit sebesar Rp22.924.000. Saldo ini akan kita posting ke dalam buku besar HPP pada posisi yang sama yaitu kredit dan jumlah yang sama yaitu Rp22.924.000. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup HPP. Kolom referensi buku besar kita isi dengan JPN. Kemudian saldo HPP yaitu Rp22.924.000, posisinya kredit.
Kita lihat dalam kolom saldo, buku besar HPP sudah ada saldo debit sebesar Rp22.924.000 dan sekarang ada saldo sejumlah yang sama namun posisinya berbeda, yaitu kredit. Sehingga kolom saldo di sini diisi dengan hasil selisih dari Rp22.924.000 dikurangi Rp22.924.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun HPP yaitu 521. Jurnal penutup yang pertama, yaitu untuk menutup akun HPP, sudah kita posting ke dalam buku besarnya masing-masing. Sekarang kita menuju jurnal penutup yang kedua, yaitu menutup penjualan dan akun kontra penjualan. Yang pertama, kita akan memposting akun penjualan ke dalam buku besar penjualan. Kita cari dulu buku besar penjualan. Ini dia buku besar penjualan. Langsung saja kita posting akun penjualan jurnal penutup ke dalam buku besar penjualan. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi dengan menutup penjualan. Kolom referensi buku besar kita isi dengan JPN, singkatan dari jurnal penutup. Kemudian saldo penjualan sebesar Rp31.200.000 posisi debit kita posting ke dalam buku besar penjualan, posisinya debit Rp31.200.000. Kita lihat dalam kolom saldo buku besar penjualan sudah ada saldo Rp31.200.000 posisinya kredit, dan sekarang ada saldo Rp31.200.000 namun posisinya debit berlawanan. Jadi kolom saldo di sini kita isi dengan hasil selisih dari Rp31.200.000 dikurangi Rp31.200.000, hasilnya yaitu 0. Selanjutnya, kita isi kolom referensi pada jurnal penutup untuk akun penjualan yaitu dengan kode akun penjualan, yaitu 411. Selanjutnya, kita akan memposting retur penjualan ke dalam buku besar retur penjualan. Kolom tanggal di sini kita isi tanggal 31. Kolom posting kita isi dengan menutup retur penjualan. Kolom referensi kita isi dengan JPN. Kita lihat retur penjualan pada jurnal penutup memiliki saldo Rp4.300.000 posisinya kredit. Maka dalam buku besar kita tuliskan pada posisi kredit sebesar Rp4.300.000. Kita lihat dalam kolom saldo buku besar retur penjualan sudah ada saldo debit sebesar Rp4.300.000 dan sekarang ada saldo kredit sebesar Rp4.300.000. Jadi kolom saldo di sini diisi dengan hasil dari pengurangan Rp4.300.000 dengan Rp4.300.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya, kolom referensi pada jurnal penutup retur penjualan kita isi dengan kode akun retur penjualan yaitu 41. Berikutnya kita akan memposting akun potongan penjualan ke dalam buku besar potongan penjualan. Kolom tanggal kita isi dengan tanggal 31. Kolom keterangan kita isi dengan menutup potongan penjualan. Kolom referensi pada buku besar potongan penjualan kita isi dengan JPN. Kemudian kita lihat potongan penjualan memiliki saldo Rp120.000 posisinya kredit, sehingga pada buku besar potongan penjualan kita isi dengan saldo
Rp120.000 pada posisi kredit. Kita lihat pada kolom saldo, buku besar potongan penjualan sudah ada saldo Rp120.000 posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp120.000 namun posisinya kredit, berlawanan. Jadi, kolom saldo di sini kita isi dengan hasil dari pengurangan Rp120.000 dengan Rp120.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi referensi pada jurnal penutup potongan penjualan dengan kode akun potongan penjualan yaitu 413. Berikutnya kita akan memposting akun ikhtisar laba rugi. Kita cari dulu buku besar ikhtisar laba rugi. Ini dia buku besar akun ikhtisar laba rugi. Langsung saja kita posting. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi menutup penjualan dan akun kontra penjualan. Pada kolom referensi buku besar, kita isi dengan JPN. Kita lihat akun ikhtisar laba rugi pada jurnal penutup memiliki saldo Rp26.780.000 posisinya kredit. Jadi kita akan menulisnya pada buku besar ikhtisar laba rugi pada posisi kredit sebesar Rp26.780.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar ikhtisar laba rugi ada saldo debit sebesar Rp22.924.000 dan sekarang ada saldo kredit sebesar Rp26.780.000. Kita bisa lihat bahwa saldo yang ada pada posisi kredit lebih besar daripada saldo yang ada pada posisi debit. Sehingga pada kolom saldo di sini nanti kita isi saldonya pada posisi kredit, yaitu sebesar selisih dari Rp26.780.000 dengan Rp22.924.000. Hasilnya yaitu Rp3.856.000. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun ikhtisar laba rugi yaitu 522. Kita sudah memposting jurnal penutup yang kedua, yaitu menutup akun penjualan dan akun-akun kontra penjualan. Selanjutnya kita akan memposting jurnal penutup yang ketiga, yaitu menutup beban-beban. Kita posting dulu akun ikhtisar laba rugi ke dalam buku besar ikhtisar laba rugi. Pada kolom besar ikhtisar laba rugi kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi dengan menutup beban. Kolom referensi buku besar ikhtisar laba rugi kita isi dengan JPN atau singkatan dari jurnal penutup. Kemudian kita lihat ikhtisar laba rugi pada jurnal penutup memiliki saldo sebesar Rp1.612.000 pada posisi debit. Sehingga dalam buku besar ikhtisar laba rugi kita isi saldonya pada posisi debit sebesar Rp1.612.000.
Kita lihat pada kolom saldo sudah ada saldo sebesar Rp3.856.000 pada posisi kredit. Dan sekarang ada saldo Rp1.612.000 pada posisi debit. Saldo yang ada pada posisi kredit lebih besar daripada saldo yang ada pada posisi debit. Sehingga hasil selisih dari saldo kredit dan saldo debit kita tuliskan pada posisi kredit, yaitu sebesar Rp3.856.000 dikurangi Rp1.612.000. Hasilnya yaitu Rp2.244.000. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode ikhtisar laba rugi yaitu 522. Selanjutnya kita akan memposting beban-beban dimulai dari beban gaji. Kita cari buku besar beban gaji. Ini dia buku besar beban gaji. Langsung saja kita posting beban gaji. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi menutup beban gaji. Pada kolom referensi buku besar beban gaji kita isi JPN. Kemudian kita lihat beban gaji pada jurnal penutup memiliki saldo sebesar Rp1.050.000 posisinya kredit. Sehingga pada buku besar beban gaji kita isi pada posisi kredit sebesar Rp1.050.000. Kita lihat pada kolom saldo sudah ada saldo Rp1.050.000 posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp1.050.000 posisinya kredit. Jadi berlawanan debit dan kredit dengan jumlah saldo yang sama. Sehingga hasil selisihnya pada kolom saldo kita isi dengan 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun beban gaji yaitu 611. Berikutnya kita akan posting beban sewa gudang. Pada kolom tanggal buku besar beban sewa gudang kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi menutup beban sewa gudang. Pada kolom referensi buku besar beban sewa gudang kita isi JPN. Kemudian kita lihat beban sewa gudang pada jurnal penutup memiliki saldo Rp250.000 posisinya kredit. Sehingga pada buku besar beban sewa gudang kita isi pada posisi kredit sebesar Rp250.000. Kita lihat pada kolom saldo sudah ada saldo sebesar Rp250.000 posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp250.000 posisinya kredit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp250.000 dengan Rp250.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun beban sewa gudang yaitu 612. Selanjutnya kita akan memposting akun beban listrik, air, dan telepon ke dalam buku besar beban listrik, air, dan telepon. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup beban listrik, air, dan telepon.
Kolom referensi pada buku besar beban listrik, air, dan telepon kita isi dengan JPN. Kemudian kita lihat beban listrik, air, dan telepon pada jurnal penutup memiliki saldo sebesar Rp50.000, posisinya kredit. Sehingga pada buku besar beban listrik, air, dan telepon kita isi pada posisi kredit sebesar Rp50.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar beban listrik, air, dan telepon sudah ada saldo Rp50.000, posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp50.000, posisinya kredit. Jadi kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp50.000 dengan Rp50.000, hasilnya yaitu 0. Berikutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun beban listrik, air, dan telepon yaitu 613. Berikutnya kita akan memposting beban penyusutan inventaris. Kita cari dulu buku besar beban penyusutan inventaris. Ini dia buku besar beban penyusutan inventaris. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi menutup beban penyusutan inventaris. Pada kolom referensi buku besar beban penyusutan inventaris kita isi JPN. Kemudian kita lihat beban penyusutan inventaris pada jurnal penutup memiliki saldo Rp50.000 pada posisi kredit. Sehingga pada buku besar beban penyusutan inventaris kita isi pada kolom kredit sebesar Rp50.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar beban penyusutan inventaris sudah ada saldo Rp50.000, posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp50.000, posisinya kredit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp50.000 dengan Rp50.000, hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode beban penyusutan inventaris yaitu 614. Berikutnya, kita akan memposting akun beban perlengkapan. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31, pada kolom keterangan kita isi menutup beban perlengkapan. Pada kolom referensi buku besar beban perlengkapan kita isi dengan JPN. Kemudian kita lihat beban perlengkapan pada jurnal penutup memiliki saldo Rp192.000 pada posisi kredit. Sehingga pada buku besar beban perlengkapan kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar Rp192.000. Kita lihat pada kolom saldo sudah ada saldo sebesar Rp192.000, posisinya debit. Dan sekarang ada saldo sebesar Rp192.000, posisinya kredit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp192.000 dengan Rp192.000. Hasilnya yaitu 0. Kemudian kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun beban perlengkapan yaitu 615. Berikutnya kita akan memposting akun beban iklan. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31, pada kolom keterangan kita isi menutup beban iklan. Pada kolom referensi buku besar beban iklan kita isi JPN. Kemudian kita lihat beban iklan pada jurnal penutup memiliki saldo Rp20.000 pada posisi kredit.
Sehingga pada buku besar beban iklan kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar Rp20.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar beban iklan sudah ada saldo Rp20.000 posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp20.000 posisinya kredit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp20.000 dengan Rp20.000. Hasilnya yaitu 0. Kemudian kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun beban iklan yaitu 616. Kita sudah memposting jurnal penutup yang ketiga yaitu menutup beban-beban ke dalam buku besarnya masing-masing. Selanjutnya kita akan memposting jurnal penutup yang terakhir yaitu jurnal penutup yang digunakan untuk menutup laba. Kita akan memposting akun ikhtisar laba rugi ke dalam buku besar ikhtisar laba rugi dan memposting akun modal ke dalam buku besar modal. Kita posting dulu akun ikhtisar laba rugi ke dalam buku besar ikhtisar laba rugi. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi menutup laba. Pada kolom referensi buku besar ikhtisar laba rugi kita isi JPN. Kita lihat ikhtisar laba rugi pada jurnal penutup memiliki saldo sebesar Rp2.244.000 pada posisi debit. Sehingga pada buku besar ikhtisar laba rugi kita isi saldonya pada posisi debit sebesar Rp2.244.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar ikhtisar laba rugi sudah ada saldo sebesar Rp2.244.000 pada posisi kredit. Dan sekarang ada saldo Rp2.244.000 pada posisi debit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp2.244.000 dengan Rp2.244.000, hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun ikhtisar laba rugi yaitu 522. Selanjutnya kita akan memposting modal dan saldonya ke dalam buku besar modal. Ini dia buku besar modal. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup laba. Kolom referensi pada buku besar modal kita isi dengan JPN. Kemudian kita lihat saldo modal pada jurnal penutup yaitu Rp2.244.000 pada posisi kredit. Sehingga pada buku besar modal kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar Rp2.244.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar modal sudah ada saldo sebesar Rp14.500.000 pada posisi kredit. Dan sekarang ada saldo Rp2.244.000 pada posisi kredit. Kredit dan kredit. Berarti kolom saldo di sini kita isi dengan hasil penjumlahan dari Rp14.500.000 dengan Rp2.244.000. Hasilnya yaitu Rp16.744.000.
Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun modal yaitu 311. Alhamdulillah, pembahasan cara posting jurnal penutup basis HPP ke dalam buku besar perusahaan dagang sudah selesai. Semoga setelah Anda menonton video ini dari awal sampai selesai, sekarang Anda dapat posting jurnal penutup perusahaan dagang ke dalam buku besarnya secara tepat. Demikian dari kami, salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.